Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada malam hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman. Allah mempertemukan kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ilmu menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang cinta, tapi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu ujian sebagai tanda cinta. Allah menciptakan dunia ini sebagai darul ibtila, tempat untuk ujian. Jadi dunia ini bukan tempat untuk mengadab, tapi tempat ujian. Jadi salah kalau ada orang mengatakan ketika dia mengalami kesulitan lalu dia simpulkan, ini jangan-jangan saya diadab sama Allah. Jadi dunia bukan tempat untuk mengadab, tapi tempat ujian. Maka dunia itu punya rumus, dan ini pasti kita semua mengalami. Karena inilah ciri dunia. Perhatikan rumus dunia ini. Yang pertama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Dunia itu, kalau kita mencari ridhonya manusia, itu mustahil. Tidak akan pernah kita bisa mencari ridhonya manusia. Karena ketika kita ingin mencoba untuk mencari ridho manusia, membahagiakan sisi yang lainnya belum tentu suka. Kita ingin membuat semua orang bahagia, tidak mungkin bisa, mustahil. Itulah dunia. Makanya ada follower, ada haters, gitu kan? Ada followers, ada haters. Itu dunia, nggak bisa kita membuat semua orang harus suka dengan kita, senang dengan kita. Makanya ada yang tidak suka, ada yang suka, itu sifat dunia. Yang bagus juga dikomentari, yang nggak bagus juga dikomentari. Kan ada cerita itu, seorang anak dan bapak keluar pakai keledai. Itu di perjalanan pertama melalui sebuah kampung. Itu bapaknya naik keledai, anaknya yang menuntun. Apa komentar orang kampung? Itu bapak nggak tahu diri, anaknya disuruh nuntun, dianya naik keledai. Lalu melewati kampung yang lain, bergantian sekarang anaknya naik keledai, bapaknya nuntun. Dikomentari lagi, itu anak nggak sopan itu. Dianya enak-enak naik keledai, bapaknya suruh nuntun. Akhirnya lewat kampung yang berbeda lagi, dua-duanya naik tuh.
Dua-duanya naik. Apa komentar orang? Itu manusia nggak kasihan sama keledai. Keledai kecil gitu dua-duanya naik. Dia jalan lagi lewat kampung yang lain lagi. Akhirnya dua-duanya turun. Keledainya dituntun tuh. Apa komentar orang? Itu orang aneh. Bodoh betul itu orang. Ada kendaraan kok enggak ditunggangi. Akhirnya begitu lewat kampung yang lain itu keledainya dipanggul berdua tuh. Subhanallah, itulah manusia tuh. Jadi kita enggak bisa sempurna di mata manusia. Itu dunia. Yang kedua, sifat dunia itu la salamata minan nas. Tidak ada yang selamat dari gangguan manusia. Jangan berharap kita selamat dari gangguan manusia. Pasti ada manusia yang gak suka sama kita, yang membicarakan keburukan kita, mendolimi kita, menyakiti perasaan kita. Nah itulah dunia. Jadi jangan berharap selamat dari manusia. Yang ketiga, dunia itu la salamata minal maut. Tidak ada yang selamat dari kematian. Ya, jangan berharap kita hidup selama-lamanya di dunia. Yang paling kuat ujung-ujungnya mati. Manusia yang paling kuat tuh siapa? Ya dulu petinju yang senior tuh siapa namanya? Muhammad Ali. Ya tahu Muhammad Ali? Itu kan kuat, ujung-ujungnya kena penyakit juga tuh. Bergetar tangannya lalu meninggal dunia. Sekaya-kayanya manusia wafat. Fir'aun dulu kaya, Korun hartawan, mati dia. Seterkenal-terkenalnya manusia wafat. Jadi tidak ada yang selamat dari kematian, itu dunia. Kemudian ditambahkan lagi oleh ulama, la rohah fit dunia. Tidak ada istirahat dengan nyaman di dunia, enggak ada tempat istirahat yang nyaman itu di dunia, tidak ada. Ya kenapa? Karena dunia itu tempat ujian. Tidak ada ujian yang membuat seseorang itu merasa nyaman. Gak ada, makanya gak ada yang mau diuji. Karena apa? Karena ujian itu membuat tidak nyaman. Ada kata-katanya musibah. Musibah itu segala apapun yang mengenai kita, baik fisik ataupun hati, dan kita merasa tidak aman, kita merasa tidak nyaman, itu namanya musibah. Makanya dunia ini tidak mungkin kita mencari ridhonya manusia, ingin membahagiakan semua manusia, tidak mungkin. Ingin selamat dari gangguan manusia, tidak mungkin. Ingin selamat dari kematian, tidak mungkin. Dan ingin istirahat dengan nyaman, tidak mungkin. Karena dunia tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini ya, untuk memberikan bala kepada kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Baik, Bapak Ibu, ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya sekarang, apa benar ujian yang Allah berikan ini menjadi tanda-tanda cintanya Allah? Nah, ini tema bahasan kita. Orang yang diuji akan mengatakan ini tanda cinta kalau dia tahu apa hikmah dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia tidak tahu hikmahnya, dia tidak akan merasakan ini tanda cinta. Yang terjadi adalah dia akan berkeluh kesah, dia menyalahkan takdir. Makanya kita akan lihat apakah ujian itu tanda cinta dari Allah. Dari beberapa keterangan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kisah-kisah yang disampaikan oleh para ulama. Dalam satu riwayat dari Anas ibn Malik radhiallahu anhu. Saat itu Anas bin Malik radhiallahu anhu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dikatakan Anas ibn Malik meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan bala, memberikan ujian. Ini dalil yang pertama. Jadi
ujian tanda cinta ternyata ketika Allah mencintai satu kaum saja Allah cintai, Allah kasih ujian, apalagi satu orang. Jadi ini tanda yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberinya musibah. Ya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Jadi dua keterangan ini menjadi benar bahwa ujian itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak terlalu panjang membahas ini, kita melihat hikmahnya sekarang. Apa benar ya ujian itu tanda cinta? Kita lihat hikmahnya. Yang pertama, ternyata Allah memberikan ujian kepada kita tujuannya adalah liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat kita. Untuk mengangkat derajat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba lihat sejarah siapa manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Jawabannya adalah pasti manusia yang paling berat ujiannya di sisi Allah. Siapa mereka? Para nabi. Para nabi, asyaddul bala al-anbiya, yang paling berat balanya adalah para nabi. Kemudian setelahnya, Makanya para rasul, kalau kita perhatikan, tidak ada hidupnya para nabi, para rasul yang nyaman. Ya, artinya lepas dari ujian. Hanya beberapa nabi mungkin yang kita dengar, nabi yang hidupnya melimpah dengan harta, kekuasaan, Nabi Sulaiman alaihissalam. Hanya Nabi Sulaiman yang kita lihat, Nabi Daud alaihissalam. Karena dua nabi ini raja. Tapi dari Nabi Adam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam semua isinya adalah bala, ujian demi ujian. Kenapa? Karena siapa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yang paling berat balanya, yang paling berat ujiannya. Makanya kalau diuji sebenarnya Allah inginkan kita diangkat derajat kita. Di mana? Derajat tinggi sebenarnya itu nanti di akhirat. Bukan di dunia. Di dunia mungkin orang melihat derajat itu dari terkenal atau tidak, dari kaya atau tidak. Makanya dunia tidak bisa menjadi ukuran. Tapi nanti Allah angkat derajatnya ketika di akhiratnya. Makanya nanti ada dua kelompok ketika sudah selesai dikatakan perhitungannya itu. Lalu Allah membagi, ada namanya ahlil bala. Ada ahlil bala. Orang-orang yang di dunia itu selalu diberikan ujian. Ya sulitlah ekonominya, ya sakitlah jasmaninya, ya masalah dari keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Pokoknya berbagai macam ujian, bala. Allah kumpulkan di golongan sebelah kanan misalnya. Ahlul bala kumpul di sini. Lalu ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah kumpul. Ahlul afiyah ini orang-orang yang di dunianya itu enak terus. Yang enggak pernah sakit, kalaupun sakit hanya demam sebentar, hanya flu sedikit. Kalaupun tidak punya uang tuh enggak lama, ya 1 hari 2 hari. Itu namanya ahlul afiyah. Nah, ketika sudah dipisahkan, Allah mempersilahkan ahlul bala untuk segera masuk ke dalam surga, masuk antrian barisan surga. Sementara ahlul afiyah ini masih dalam proses hisab. Maka ahlul afiyah ini iri kepada ahlul bala. Apa kata ahlul afiyah? Ya Allah, kenapa mereka cepat betul sudah siap masuk ke antrian barisan surga, sementara kita ini belum selesai. Saking irinya, ahlul afiyah ini mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami ridho seandainya kami harus diberikan ujian sampai kulit kami harus disisir dengan
dengan sisir dari besi sampai terkelupas, kami ridho ya Allah. Yang penting kami nanti mendapatkan derajat ahlul bala. Subhanallah, itu liraf'id darajah. Bahkan kita mendengar beberapa kisah. Kalau para nabi sudah pasti. Ada wanita, dia bukan nabi. Bahkan suaminya bukan nabi. Namanya Asiyah. Asiyah itu punya suami Fir'aun, laknatullah. Tapi derajatnya Allah tinggikan karena Asiyah radhiyallahu anha salah satu dari 4 wanita penghulu surga bersama ibunda Khadijah. Padahal suaminya bukan nabi. Apa penyebabnya? Asiyah sabar. Sabar dengan pasangannya. Ditakdirkan punya suami kafir, bahkan zalim, bahkan puncaknya ngaku Tuhan. Tapi tidak pernah Asiyah menggugat cerai. Asiyah sabar. Bahkan kezaliman Fir'aun itu dengan anak laki-laki, ketika Fir'aun mimpi di Palestina akan ada api yang datang ke kerajaannya, lalu ditakwilkan mimpinya oleh para dukun-dukunnya Fir'aun. Kata para dukunnya, nanti akan ada seorang laki-laki yang merebut kerajaanmu ya Fir'aun. Maka sejak saat itu semua bayi laki-laki dibunuh. Itu di zaman Musa kecil. Kenapa Nabi Harun tidak dibunuh? Ketika Nabi Harun kecil belum ada fatwa ini. Baru muncul ketika Nabi Musa kecil. Bagaimana kezaliman Fir'aun? Itu bayi kalau lahir yang pertama diletakkan di tengah-tengah lapangan sampai mati. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Diperlihatkan, dipertontonkan di hadapan semua manusia. Yang kedua, disembelih. Yang ketiga, dicelup ke air. Persis Hariwangi itu. Dicelup ke air sampai mati. Itu kezaliman Fir'aun. Makanya lihat hukuman Fir'aun. Allah tenggelamkan ke air. Allah celupkan ke air sebagaimana dia mencelupkan bayi. Dan jasadnya sampai hari ini Allah abadikan. Supaya orang bisa melihat, mengambil ibroh, pelajaran. Seperti ketika Fir'aun menelantarkan anak kecil di tengah lapangan, diperlihatkan oleh seluruh manusia. Seperti itu dia melakukan, seperti itu Allah memperlakukan. Bahkan puncaknya ngaku Tuhan, tapi Asiyah sabar. Sampai suatu hari ibunda Asiyah radhiallahu anha, ya Asiyah ini, jadi Fir'aun ini Bapak Ibu dimuliakan Allah punya autad. Di dalam surah Al-Fajr Allah katakan wa fir'auna dzil autad. Fir'aun punya autad. Apa itu autad? Autad itu adalah tiang yang tinggi, ujungnya tajam seperti monas tapi bukan dari emas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekokohan Fir'aun. Makanya dibuat tiang yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, autad diartikan juga piramid. Tahu piramid? Yang di Mesir itu piramid. Itu bangunan yang konon sudah usianya sudah hampir 5.000 tahun. Kalau kita ada candi itu. Yang ketiga, autad itu pasak. Jadi Fir'aun itu punya tenda itu punya pasak yang sangat besar. Itu namanya autad. Nah yang keempat, autad itu tiang pancang untuk mengeksekusi siapapun yang membangkang kepada Fir'aun. Jadi tiang itu yang sangat tinggi berbentuk seperti salib untuk mengeksekusi. Siapa yang melawan Fir'aun, eksekusi di sana. Nah ternyata istrinya sendiri, Asiyah radhiyallahu anha termasuk yang dieksekusi di tiang autad itu. Kenapa? Karena Asiyah diketahui sudah beriman kepada Musa alaihissalam. Marah Fir'aun. Itu diikat, dipaku, tangan kanannya kiri dipaku, kakinya diikat. Dan apa yang terjadi ketika dalam keadaan dieksekusi? Asiyah
tersenyum. Subhanallah, tersenyum Asiyah. Dikiranya Fir'aun, Asiyah itu mau taubat, meninggalkan Musa kembali kepada Fir'aun. Tapi ternyata Asiyah tetap sabar dalam siksaan Fir'aun itu dan berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan di dalam surat At-Tahrim. Rabbi benili baitan inda kafil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku, kata Asiyah, bukan untuk kami, untukku. Artinya Asiyah tidak mau lagi bersama Fir'aun. Bangunkan untukku istana atau rumah di sisimu di surga ya Allah. Dan jauhkan aku dari Fir'aun, bebaskan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan jauhkan aku dari kaum yang berbuat zalim. Itu doanya Asiyah radhiyallahu anha. Dan Allah kabulkan. Makanya Asiyah termasuk wanita, salah satu wanita penghulu surga. Jadi Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena sabar. Makanya kalau ada istri yang sabar sama suaminya, walaupun suaminya belum Fir'aun banget, tapi dia sabar, ini boleh jadi mendapatkan keutamaan pahala seperti ibunda Asiyah. Apalagi kalau suaminya Fir'aun. Itu yang pertama. Ternyata tanda cinta dari Allah mengangkat derajat siapapun yang Allah berikan ujian. Yang kedua, ujian itu kenapa dikatakan tanda cinta? Ujian dikatakan takfirud dzunub wal khotoya was sayyiat. Yang kedua, ujian itu menghapus dosa, kesalahan dan keburukan. Itu ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan la yazalul bala lil mu'minina wal mu'minat. Tidak akan berhenti bala atau ujian seorang mukmin atau mukmin dan mukminat, tidak akan berhenti. Makanya jangan berharap berhenti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rumusnya tadi, dunia memang tempat ujian. Dari sejak lahir sampai wafat ujian akan terus datang. Di dalam Al-Qur'an ada ayat dalam surah Al-Balad, latar kabunna tabaqan an tabaq. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kalian itu akan naik tingkat demi tingkat. Ada salah satu tafsir dari seorang ulama yang memaknai latar kabunna tabaqan an tabaq, artinya latar kabunna musibatan tilwal musibah, yang akan terus naik musibah demi musibah. Jadi sekarang datang, pergi, datang lagi musibah. Begitulah hidup. Ya, ada yang sakit, ada yang sehat. Nanti pasangannya sakit, sehat, anaknya sakit. Nanti dari hartanya datang, hartanya hilang. Itulah yang namanya hidup. Jadi terus tingkat demi tingkat kita akan mendapatkan musibah. Lalu dikatakan fi nafsihi, dalam dirinya. Nah, ujian yang Allah kasih itu bisa dalam diri kita. Kita dikasih sakit, itu dalam diri. Kita diberikan gelisah, diberikan ketakutan dalam diri kita. Itu namanya ujian. Wa malihi, dan di hartanya. Hartanya hilang, ditipu orang, bisnis tapi belum dibayar-bayar. Nah, itu namanya ujian dari hartanya. Wa waladihi, dan anak-anaknya. Ya, anaknya meninggal dunia, anaknya sakit. Ya, itu semua adalah ujian. Dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain dikatakan ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adha wala ghamin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa satu kelelahan, satu penyakit, satu kekhawatiran, satu kesedihan, satu gangguan, bahkan duri yang menusuk kulitnya, ya, duri yang menusuk kulitnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Subhanallah. Jadi apa yang kita rasakan tidak nyaman, gelisah, sedih, sakit,
sampai duri yang kecil itu menusuk bagian kulit kita, itu bagian daripada kafarah atau penghapusan dari dosa-dosa kita. Makanya kalau lagi diuji, ingat keutamaan ini. Oh, Allah sedang menghapus dosa kita. Karena Allah menghapus dosa manusia itu ada 4. Caranya ada 4. Yang pertama, dengan amal soleh. Amal soleh itu menghapus dosa. Kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, supaya yang baik itu menghapus jejak keburukan. Makanya teman-teman, Bapak Ibu datang ke majelis taklim itu tujuannya selain mencari pahala, tapi niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan langkah ini menghapuskan dosa. Yang paling enak kan dosa dihapus. Kalau dosa sudah dihapus pasti masuk surga. Tapi kalau punya pahala, dosanya belum dihapus, lihat mana yang berat nantinya. Kalau beratnya dosa, ya transit dulu ke neraka. Makanya paling enak itu adalah dihapuskan dosa. Caranya dengan amal soleh. Yang kedua, dengan taubat kepada Allah. Ada syariat namanya taubat. Ya, taubat, Allah hapuskan dosa. Tapi kalau nggak mau taubat juga, dengan cara Allah kasih ujian. Ini yang ketiga, Allah kasih ujian. Yang keempat, ini tidak beramal soleh, tidak juga taubat, dan Allah tidak kasih ujian, maka dipastikan Allah hapus dosanya di neraka jahanam. Na'udzubillah, kita tidak mau dosa kita dihapus di neraka jahanam. Makanya kalau Allah kasih ujian, Allah memberikan kita kesulitan, kesempitan, kegelisahan, rasa sakit, tidak nyaman, bersyukur kepada Allah karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya, di dalam perkataan Imam Ahmad, ini jawaban kalau ditanya, terus kapan kita ini selesai dari ujian? Kapan semua rasa tidak nyaman itu akan hilang? Kata Imam Ahmad, awwalu rohatin inda tata'u qadamaihi fil jannah. Awal istirahat yang sebenarnya, ya, awal kenyamanan sebenarnya ketika satu kaki kita sudah menginjak surga. Itu baru selesai semuanya. Makanya sampai di alam kubur pun ada ujiannya, ada fitnahnya. Ada 4 soal dari malaikat munkar dan nakir itu. Belum selesai. Di alam mahsyar ada ujian. Sirat ada ujian. Dan selesai semua itu akan hilang ketika sudah masuk ke dalam surga. Satu kaki saja sudah menginjak surga, selesai semua kesulitan, semua kesengsaraan yang ada di dunia. Ya, makanya Al-Quran mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Ya, orang di surga itu sudah nggak capek, bahkan hatinya itu sudah hilang dari sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Makanya di surga itu nggak ada orang yang nanti menggosipkan kita, nggak ada lagi. Jangan sampai ketemu orang di surga, ya Allah, kenapa surga saya bareng sama dia, pasti gosip lagi nih sama saya. Nggak ada, ahli surga gosip itu nggak mungkin. Sudah mendapatkan kenyamanan. Dikatakan di dalam Al-Quran, la yasma'una fiha lagwa wala kidzabah. Ahli surga itu tidak mendengar kata-kata yang sia-sia, apalagi dusta. Nah, ini kenapa Allah katakan ujian itu tanda cinta, karena Allah ingin menghapuskan dosa. Yang pertama, mengangkat derajat. Yang kedua, menghapuskan dosa. Yang ketiga, ujian sebagai perkuatan iman. Sebagai perkuatan iman. Ya, iman kita ini kadang naik, kadang turun, kadang lemah. Makanya Allah kasih ujian tuh, supaya apa? Supaya dengan ujian itu kita semakin kuat. Ya, contoh bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh ujian yang paling berat apa itu? Lapar, ya kan? Tapi coba jujur, ketika Ramadan, makin hebat nggak iman kita? Makin hebat kan? Ramadan tuh 5 waktu full ke masjid. Quran hatam, bahkan ada yang 2 kali hatam Quran. Itu siang-siang lagi wudhu,
kumur-kumur 3 kali, nggak berani keluar 2 kali. Tetap keluar 3 kali. Padahal kalau dia korupsi 1 orang nggak tahu kan. Tapi kenapa nggak dilakukan itu? Padahal tidak ada yang melihat. Karena iman. Tuh grafik iman tuh sedang tinggi-tingginya itu Ramadan. Bayangkan seandainya tidak ada Ramadan, Allah tidak kasih ujian Ramadan, karena Ramadan itu bulan ujian, bulan imtihan, bulan ujian bagi orang beriman. Kalau Allah tidak kasih, mungkin kita nggak pernah hatam Quran, betul nggak? Ada yang hatam Qurannya ngambil paket tahunan, ada kan? Ya Ramadan itu. Mungkin kita tidak pernah sholat malam, karena sholat tarawih itu adalah sholat malam, sholat tahajud juga yang dilakukan di awal malam. Nah itu contoh bahwa sebenarnya kalau kita sadar ujian itu akan terus menambah iman, menambah iman, menambah iman. Makanya terkadang subhanallah ketika seseorang diuji itu kok rasanya dekat sama Allah. Iya. Bapak Ibu, ikhwah akhwat fillah jujur. Kapan paling enak sholat tahajud? Halo. Pas lagi diuji, lagi susah atau lagi senang? Lagi susah ya? Kok kayaknya kalau lagi susah tuh tahajudnya maunya 20 rakaat tuh. Sampai kadang-kadang udah adzan subuh masih mau tahajud dia, ini sesat ini orang. Saking menikmatinya Pak, bermesraan dengan Allah. Kenapa? Oh lagi ada masalah dia. Ada masalah, ingat sajadah, ingat Quran, ingat sholat, tahajud, doa. Begitu selesai masalah, lupa. Itu manusia itu. Makanya kalau dikasih ujian, ya Allah punya tujuan yang luar biasa. Allah ingin memperkuat iman kita kepada Allah. Karena iman itu mahal, Akses masuk surga itu iman. Makanya yang dicuri sama iblis itu iman. Iblis nggak mencuri makanan, iblis nggak mencuri harta kita. Tapi iblis mencuri iman. Saya pernah menyampaikan kalau tidak keliru di sini juga. Itu kalau ada pencuri masuk ke rumah, ada emas batangan sama pisang goreng, keju, coklat, yang diambil yang mana itu? Hah? Pisang dulu kayaknya, lapar ini pencurinya. Pisangnya habis, ambil emasnya. Yang akan dicuri sesuatu yang berharga. Nah yang berharga dalam diri kita apa? Iman. Makanya yang dicuri iman. Bagaimana supaya iman tidak dicuri? Allah kasih ujian. Surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas. Apakah manusia mengira? Ayyutraku ayyakulu amanna. Allah meninggalkan begitu saja. Setelah dia mengatakan beriman. Wahum la yuftanun. Dan mereka tidak diuji. Jadi gak mungkin kalau kita beriman konsekuensinya adalah uji oleh Allah. Semakin hebat iman, semakin berat ujian. Makanya tadi puncak manusia terberat ujiannya adalah para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Itulah manusia yang paling hebat dalam ujiannya karena manusia itu adalah paling hebat dalam keimanan kepada Allah. Jadi ujian itu ada 3 tanda bahwa ujian itu sebagai tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengangkat derajat kita, derajat di akhiratnya. Yang kedua Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga Allah memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika ujian datang kepada kita? Karena kita sudah tahu ternyata ini tanda cinta Allah. Terus respon kita bagaimana? Karena manusia itu biasanya yang membuat dia senang diuji ketika ujian itu yang membuat dirinya itu merasa nyaman. Normalnya manusia begitu. Makanya di dalam surah Al-Fajr ya ada orang-orang yang salah dalam menyimpulkan. Ya, mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu
faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini dua manusia yang salah punya kesimpulan. Mereka mengira yang pertama, golongan pertama, fa'ammal insanu, ada manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah memberikan bala kepadanya dengan bala yang menyenangkan, diberikan fa'akramahu, diberikan kemuliaan tuh, fa'akramahu, karim, dikasih kemuliaan. Ya dia dihormati orang, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kedudukan, terkenal. Wana amahu, ditambah lagi kenikmatan, Allah kasih nikmat, jarang sakit. Pokoknya apa keinginannya Allah penuhi. Orang-orang ini mengatakan, Rabbi akraman, oh Tuhanku ini sedang memuliakanku. Jadi ngukur kemuliaan dari Allah itu ketika Allah memberikan kemuliaan dalam dirinya dan kenikmatan yang sempurna. Itu manusia pertama. Yang kedua, dia mengukur wa amma dikatakan fa ammal insan idza mabtalahu. Yang kedua, diuji oleh Allah. Apabila diuji oleh Allah, wa faqadara alaihi rizqu, dengan disempitkan ekonominya, disempitkan keuangannya, ya. Kemudian dipersulit urusannya, mungkin sakit fisiknya, dia akan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Nah, ini dua golongan yang dibantah oleh Allah. Jadi bukan begitu cara mengukur Allah memuliakan kita atau tidak. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau yang Allah berikan kenikmatan berupa kemuliaan, dia dikenal orang, dihormati orang, dia dapat kenikmatan. Tapi apa yang diberikan oleh Allah itu tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, itu bukan kemuliaan. Tapi itu bencana namanya. Istidraj. Ada namanya istidraj. Hidupnya tuh Allah kasih kemudahan, pokoknya enak aja, nggak usah sholat lancar, nggak usah ngaji, pokoknya happy, ya, nggak usah zakat, terus duitnya datang, ngalir. Itu adalah istidraj. Ya, yang kedua, ketika disempitkan, dikasih kesulitan, dia katakan apa? Allah sedang menghinakanku. Bukan itu ukurannya. Bukankah Nabi Allah juga ada yang disulitkan hidupnya? Bahkan para Nabi hidupnya banyak yang sulit. Nabi Isa itu terkenal Nabi yang miskin. Nabi Isa itu kalau ditanya apa makananmu ya Isa? Makananku lapar. Kalau kita kan makananku susah nyebutinnya karena kebanyakan. Makananku hari Senin ini, hari Selasa ini. Nabi Isa makananku lapar. Rasulullah SAW. Rasulullah bahkan pernah 2 purnama tidak ada makanan di rumahnya. Maka rumah tangga itu begitu, kadang-kadang gak ada makanan. Kalau ada makanan terus rumah tangga itu namanya rumah makan. Iya. Iya, Rasulullah pernah gak ada makanan. Nabi Ayub sakitnya luar biasa, lama sakitnya. Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam, semua merasakan kesulitan-kesulitan. Tapi apakah mereka itu hamba Allah yang Allah hinakan? Tidak. Tidak, makanya ukurannya kalau kekayaan itu membuat dekat dengan Allah, itulah yang dikatakan orang yang dicintai Allah. Orang yang mulia. Kalau kesulitannya membuat dia juga dekat dengan Allah, itu yang dicintai Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Jadi yang mulia itu bukan yang kaya, bukan yang banyak nikmatnya, bukan yang sempit, bukan yang susah juga, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya di ayat selanjutnya Allah katakan, kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Jadi kalla itu maknanya bukan begitu. Bukan begitu, pendapatmu itu salah. Kamu itu kalau mau mulia, kasih makan anak yatim. Muliakan anak yatim, mohon maaf. Kalau mau mulia, kalau mau kamu mulia di mata Allah, muliakan anak yatim. Kasih makan orang miskin, itu baru mulia. Jadi kalau banyak harta, banyak nikmat, tapi sama anak yatim tidak memuliakan, sama orang miskin tidak memberi makanan, itu bukan mulia kata Allah. Jadi subhanallah dikatakan, ternyata ujian yang Allah berikan ini ya karena
ujian ini adalah diantaranya mengangkat derajat, kemudian menghapuskan dosa, kemudian tanda keimanan, maka jangan salah kesimpulan ketika Allah memberikan ujian. Salah kesimpulan, kita akan salah untuk merespon ujian. Tapi benar kita menyimpulkan, kita akan benar merespon ujian. Nah, bagaimana yang benar cara merespon ujian? Kata para alim ulama, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang pertama, tawakal kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi kalau kita benar, ujian ini sebagai tanda iman, sebagai tanda Allah cinta, sebagai tanda mahabbah dari Allah, pasti responnya adalah dia tawakal kepada Allah. Semakin diuji, semakin menyerahkan kepada Allah. Tawakal. Tawakal itu artinya bersandar tapi tetap berusaha serius, tanpa ada rasa putus asa, tanpa ada rasa malas, dan tidak mengatur hasilnya. Itu namanya tawakal. Jadi kalau kita masih berusaha, tapi kita memikirkan hasilnya, apalagi mengatur hasilnya, itu bukan tawakal namanya. Tawakal itu kita sudahlah nggak usah ngurus hasil, karena tugas kita hanya usaha, kita dibebani usaha, dan hasil urusan Allah. Itu namanya tawakal yang sebenarnya. Nah, siapa contoh yang paling hebat dalam bertawakal kepada Allah itu? Contohnya setelah sholat Isya. Insya Allah, ini sudah Isya ya. Kita sempurnakan sementara dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khair, Allahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukurlillahi haqqa syukrih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafi khalqih wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat Isya kita menjadi sebab Allah angkat penyakit kufur dan nifak dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pesan dari Rasulullah SAW kepada salah satu sahabatnya. Saat itu Nabi memanggil Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'ad, aku mencintaimu ya Mu'ad. Dan Nabi berpesan, jangan pernah meninggalkan bacaan doa setiap selesai sholat. Apa bacaan yang Nabi perintahkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu? Setiap selesai sholat jangan engkau tinggalkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca setiap selesai sholat. Ini pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengamalkan, maka kita termasuk insya Allah berada di barisan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena pesan ini langsung disampaikan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi hakikatnya untuk kita semuanya umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap kita ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang kita sudah yakin ujian itu tanda cinta, lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat bersandar yang paling kuat kecuali kepada Allah. Seperti apa tawakalnya? Kalau mencontoh Rasulullah SAW, ini pasti sebaik-baik tawakal karena Rasulullah adalah teladan. Bagaimana tawakalnya Rasulullah SAW? Kita ambil dari perjalanan hijrah Rasul SAW. Rasulullah ketika hijrah banyak ujian. Jadi tidak semudah ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Ketika Isra wal Mi'raj, Nabi langsung dibimbing oleh Jibril. Berangkat sampai kembali ke rumah dikawal oleh Jibril.
Karena Isra wal Mi'raj itu adalah tasliyah atau hiburan dari Allah. Healing. Tapi kalau perjalanan hijrah itu perjalanan tarbiyah, perjalanan pendidikan. Sehingga di sini banyak ujian yang Allah berikan. Dari pertama kali Nabi keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah itu sudah ada sayembara, manja abi ra'si Muhammadin hayyan ammayitan falahu mi'atu naqah. Siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Muhammad baik hidup ataupun mati mendapatkan 100 ekor unta. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk mencari keberadaan Nabi SAW. Sampai dalam satu riwayat Nabi harus bersembunyi di satu jabal, namanya Jabal Thur. Nabi bersembunyi. Dan kata ulama ini bentuk ikhtiarnya Rasul SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba teman-teman dimuliakan Allah. Seorang nabi kenapa harus bersembunyi? Padahal kalau seandainya nabi minta saja sama Allah, Allah jaga atau enggak itu? Dijaga. Tapi tetap harus sembunyi. Kenapa? Karena nabi tahu ada yang mencarinya. Karena ketika nabi hijrah ada namanya tatabiul akhbar, seorang laki-laki yang tugasnya menjadi informan. Namanya Abdullah bin Abu Bakrin, putranya Abu Bakar. Tugasnya cari informasi, memberikan kabar bahwa ada sayembara sehingga Nabi ikhtiarnya bersembunyi. Nah, selesai Nabi sembunyi di Jabal Thur, Nabi melanjutkan perjalanan. Dan dalam perjalanannya tidak selesai ujiannya. Nabi dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah ibn Malik. Nabi mau dibunuh. Suraqah ini seorang yang jago berkuda, jago menombak, jago memanah karena dari kecil terlatih. Ketika Rasulullah SAW berjalan, Abu Bakar sudah mendengar suara kaki kuda. Ada percikan debu padang pasirnya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sepertinya ada yang mengejar kita. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan tenang mengatakan, ya Abu Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Menariknya adalah dari dua kejadian ini, yang pertama di Jabal Thur Nabi harus sembunyi. Padahal orang kafir saat itu belum mengejar Nabi. Walaupun pada akhirnya orang kafir berhasil naik ke atas di atas jabal itu. Bahkan kata Abu Bakar, kalau kita melihat ke atas mereka akan melihat kita Rasulullah. Sementara ketika dikejar oleh Suraqah ibn Malik dengan kudanya itu sudah mendekati Rasulullah. Tapi menariknya ketika di Jabal Thur Nabi dikatakan ikhtiar. Ketika dikejar Suraqah ibn Malik dikatakan Nabi tawakal. Maka kata ulama, kalau ingin bertawakal contohlah Rasulullah. Rasulullah SAW ketika bertawakal kepada Allah seakan-akan lupa berikhtiar. Contohnya ketika dikejar Suraqah ibn Malik, Nabi tidak sembunyi. Nabi hanya mengatakan, ya Abu Bakar jangan bersedih, Allah bersama kita. Lalu Nabi membaca satu doa, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Itu doanya, ya Allah urusan orang ini, Suraqah ini, Nabi belum tahu namanya. Kata Nabi, urusan orang ini saya serahkan kepadamu ya Allah. Terserah engkau mau diapakan dan mau dibagaimanakan. Itu contoh tawakal. Ya Nabi enggak sembunyi. Padahal sudah jelas-jelas dikejar orang yang siap untuk melemparnya dengan tombak. Tapi ketika di Jabal Thur Nabi ikhtiar seakan-akan Nabi lupa bertawakal. Makanya Nabi sembunyi. Bahkan Jabal Thur itu tingginya luar biasa. Artinya Nabi serius untuk menjaga dirinya dengan cara bersembunyi. Nah itulah gambaran tawakal Rasulullah SAW. Kalau kita bertawakal ketika diuji, bertawakallah kepada Allah seakan-akan kita lupa berikhtiar. Tapi tetap ikhtiar, karena tawakal itu harus ada ikhtiar, tidak boleh berserah tanpa ada usaha. Itu namanya takassal. Kalau ada orang dia
berserah tapi tidak ada usahanya, itu namanya takasal, malas, bukan tawakal. Tapi kalau sedang berikhtiar, seriuslah ikhtiar, seakan-akan lupa bertawakal. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Maka sikap kita ketika ada ujian, tawakal ala Allah. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika diuji? Karena ini tanda cinta dari Allah, maka sabar. Maka sabar, tanda cinta dari Allah. Coba buka Al-Baqarah 155 sampai 157 itu. Kenapa harus bersabar ketika Allah memberikan ujian? Yang pertama, karena ujian yang Allah berikan itu tidak banyak. Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 sampai 157. Inilah kenapa sikap kita ketika mendapat ujian harus bersabar, karena ini tanda cinta dari Allah. Di ayat ini Allah mengawali dengan lamut taukid, walanabluwannakum, lamnya itu lamut taukid, penguatan, serius. Nunnya itu pun nun taukid sebagai penguatan. Jadi ada dua penguatan di sini. Kalau diartikan sungguh, pasti, serius, nggak main-main tuh. Seperti ayat la ing syakartum la azidannakum. Kalau syukur sungguh, dua kali tuh lam dan nunnya di syiddah. Maka ujian yang Allah berikan itu sifatnya pasti, sungguh-sungguh, serius. Allah akan berikan ujian. Bahkan ujiannya di sini dengan menggunakan fi'il mudhari'. Wala nabluwannakum, mudhari' itu artinya sedang dan akan terus. Jadi ujian itu yang saat ini kita sedang diuji dan akan terus sampai nanti kaki menginjak surga baru berhenti diuji. Wala nabluwannakum, tapi kabar gembiranya adalah bisyai'in. Bisyai' itu artinya sedikit. Jadi bisyai' itu artinya sedikit. Ujian yang Allah kasih itu gak banyak. Hanya 5. Satu, al-khauf, rasa takut atau dikatakan ketakutan. Makanya kita kadang-kadang punya rasa takut. Takut nikah, itu ujian tuh. Karena viral berita di mana-mana, ya nikah, cerai. Jadi takut nikah, takut punya anak, itu ujian. Kata Imam Asy-Syafi'i, takut dari ancaman. Dan kita sebenarnya tidak seperti saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina. Kalau di Palestina setiap saat dihantui ketakutan. Tapi karena mereka mengharapkan ending dari ayat ini, mereka tenang. Walaupun ketakutan tapi mereka tenang. Maka rasa takut itu kata ulama, ketika dicabut sebagian rasa aman, itu akan ada rasa takut. Yang kedua, walju, dan kelaparan. Ya, kelaparan ini kata Imam Syafi'i, ya memang kelaparan seperti negara-negara yang susah untuk makan. Tapi kita pun termasuk pernah diuji lapar. Ketika bulan suci Ramadan, itu ujian lapar. Yang ketiga, wanaqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Kekurangan harta maksudnya bisa jadi hilang hartanya, ya, dicuri ataupun terbakar. Itu kehilangan harta. Kemudian wal anfus, kehilangan jiwa. Anak wafat, istri wafat, orang tua yang dicintainya, keluarganya wafat, itu kehilangan jiwa. Wath thamarat, dan buah-buahan. Artinya kalau ini orang pedalaman, orang-orang yang bertani atau berkebun, dia tidak menghasilkan hasil dari buah yang ditanamnya dengan bagus.
entah busuk, entah tidak berbuah, itu thamarot. Kalau yang tinggal di kota, kata ulama, ini orang-orang yang mungkin dia punya usaha tapi usahanya tidak mendatangkan keuntungan, rugi. Bisa ditipu, bisa bangkrut. Ini semua adalah thamarot. Nah, ternyata memang hidup manusia itu tidak lepas mencari keamanan, mencari makan dan mencari kesehatan tuh. Tuh kita tuh butuh aman, butuh makan, butuh sehat. Itulah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man asbaha sohihan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa kutun inda yaumihi faka'annahu hizat lahud dunia. Siapa yang bangun tidur aman, bangun tidur badannya sehat, kemudian perasaannya aman dan punya makanan di hari itu, maka seperti dia memiliki dunia dan seluruh isinya. Jadi orang kaya versi Nabi itu 3 syaratnya. Bangun tidur sehat, kemudian aman, rasa aman, dan punya makanan untuk hari itu. Kira-kira kita punya nggak semua itu 3? Kalau punya berarti kaya. Ya, kalau punya itu berarti kaya. Karena hidup tuh cari 3 ini, cari sehat. Makanya ada yang berobat ke luar negeri, yang penting sehat. Ada yang minum vitamin, yang penting sehat. Pokoknya yang dicari itu sehat. Makanya BPJS itu apa itu? Jaminan sehat gitu kan? Ya. Ada yang mencari keamanan. Kita hidup cari aman. Iya, cari aman. Tidak ada orang bikin masalah lari dia, cari aman itu. Dan punya makanan, cari makan. Salah satu dari 3 ini hilang, nggak sempurna tuh. Walaupun kita sehat, kita aman, tapi nggak ada makanan, ujung-ujungnya sakit. Ada makanan, badannya sehat, tapi tidak aman, itu juga nggak bisa. Atau sebaliknya, aman, ada makanan, tapi tidak sehat, tidak bisa. Jadi 3 ini penting, dan ini termasuk ke dalam 5 ujian yang Allah berikan kepada kita. Naksi minal amwal atau dikatakan wal angfus itu termasuk juga kematian dan kehilangan kesehatan. Karena ada orang sakit lama, ya, jadi yang hidup merasa sedih. Ya, apalagi sakitnya sudah dikatakan ini sakit yang memang berapa bulan lagi wafat. Ada nggak sakit yang divonis begitu sama dokter? Ya misalnya cancer gitu kan. Itu kan membuat orang sudah yakin kehilangan akan sebentar lagi akan mendatanginya. Maka itu masuk semua tuh. Dari 5 ujian ini ternyata hadir, dan itu semua adalah kepentingan bagi manusia. Nah, teman-teman dimuliakan Allah, yang menarik adalah ujung ayat ini. Wa basyiris sabirin. Ini yang paling penting. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, kabar gembira, busyra itu kabar gembira. Kalau kabar gembira, ketika Al-Quran menyebutkan kabar gembira, itu tidak ada jawaban kecuali surga. Sudah, itu kata kuncinya. Jadi kalau dikatakan kabar gembira itu apa? Surga. Makanya sebenarnya orang yang faham bahwa semua ujian yang Allah berikan itu berujung ke surga, tidak ada yang mengeluh dengan ujian tuh. Ya, tidak ada yang mengeluh dengan ujian, tidak ada yang protes. Karena ujian sama dengan surga. Wa basyiris sabirin sama dengan surga. Tapi kan tidak gampang diuji sabar. Diuji syukur itu lebih berat lagi. Karena ada 3 level manusia diuji. Yang pertama sabar, yang kedua ridho, yang ketiga syukur. Kalau sabar dia menahan saja, menahan. Ya, menahan tuh maksudnya enggak ngedumel, enggak marah-marah. Walaupun sebenarnya dia mampu untuk meluapkan amarahnya, tapi dia tahan. Itu namanya sabar. Level paling rendah sabar. Tapi lebih tinggi lagi ridho. Oh, dia ridho tuh. Kalau orang ridho tuh cirinya tenang. Mendapatkan ujian seberat apapun dia tenang, bahkan dia tidak berharap ujiannya itu pergi. Terserah Allah. Karena dia pegang satu kaidah,
asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita ini nggak suka, yang kita tidak nyaman, tapi ini kebaikan buat kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita anggap ini baik ternyata keburukan. Ini orang yang ridho tuh kacamatanya ini. Kemudian apalagi kacamatanya, dia katakan tidak mungkin beban ini Allah berikan kecuali saya mampu. Dan itu kaidahnya kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu orang ridho tuh begitu, dia tenang saja. Kalau sabar, dia berharap segera selesai ujiannya. Kapan ini ya Allah? Tapi tidak diluapkan karena dia tahan, itu namanya sabar. Tapi ketika sudah tenang dan dia tidak berharap pergi, itu namanya ridho. Tapi yang lebih tinggi dari itu namanya syukur. Itu lebih hebat. Kalau syukur tidak hanya tenang, tapi dia senang. Diuji itu senang. Bahkan dia menikmati ujian. Karena dia yakin apa? Ketika Allah memberikan kesulitan, bersamaan dengan ini ada kemudahan. Itu orang-orang yang syukur. Dan ini levelnya para nabi lah. Para nabi itu syukur dan sedikit orang yang pandai bersyukur. Nah, sehingga kabar gembira dari Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, yang paling bawah tuh. Sabar saja Allah kasih kabar gembira, apalagi ridho. Yang sabar saja Allah kasih kabar gembira, apalagi yang syukur. Makanya doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Karena puncak paling susah itu syukur, kalau sabar mah mudah. Coba ada orang dikasih ujian, kita suruh sabar, dia terima. Dia gak bakal marah, gak akan marah dia. Ya, misalnya motornya hilang, ya, atau suaminya hilang, disuruh sabar, sabar ya, ini ujian, dia terima. Tapi coba ada orang suaminya hilang, disuruh syukur, ditempeleng kita, suamimu hilang ya, iya syukur ya. Maksudnya syukur tuh ada saya, subhanallah. Nah, itu modus ya. Nah, jadi ini puncak yang paling tinggi. Tapi orang-orang yang dikatakan sabar itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau dia ditimpa musibah, kalimat lisannya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang pertama tuh, inna lillah. Sekarang saya tanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuh maksudnya apa? Sesungguhnya kami milik Allah. Tapi tidak hanya kami, tidak hanya aku. Ketika mengatakan inna lillah, kami itu meliputi yang hilang itu juga milik Allah. Jadi jangan ketika diuji kita merasa bahwa kita sendiri yang milik Allah, sementara yang lain bukan. Sehingga Allah tegaskan di sini, yang milik Allah itu bukan cuma diri kita, tapi ini suami milik Allah, anak milik Allah, harta milik Allah. Semua yang ada ini milik Allah. Sehingga kalau kita sadari itu, kalau yang memiliki ingin mengambil yang dimilikinya, nggak ada yang bisa kita lakukan. Nggak ada yang boleh marah, terserah Allah yang memiliki. Katanya Allah memiliki. Kalau Allah memiliki, kalau hartanya diambil, marah nggak kita? Katanya milik Allah, nggak boleh marah kan? Coba, ibu kalau anaknya diambil Allah wafat, marah nggak bu? Nggak boleh marah ya, kan milik Allah katanya. Bapak kalau istrinya meninggal diambil Allah tuh marah nggak? Ini kayaknya nggak punya istri yang ditanya. Subhanallah. Nggak boleh marah. Nah, sehingga ketika sudah menyadari itu, ujungnya disempurnakan wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya hanya kepadamu kami akan kembali. Kata ulama ini artinya tidak sekedar kembali tapi yakin. Kalau kembali kepada Allah, yakin. Apa yang kita yakini? Satu, Allah akan memberikan pahala dari kesabaran yang kita lakukan selama kita diuji. Allah kasih sabarnya tuh. Kembali ke Allah, Allah kasih pahalanya. Pahalanya berapa besar? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Enggak ada hisabnya. Enggak disebutkan, wallahu a'lam. Yang kedua,
kepadanya kami dikembalikan, kita kembali, Allah akan mengembalikan apa yang sudah diambilnya. Allah kembalikan itu di akhirat. Jadi sebenarnya yang hilang itu Allah nggak akan dolim sama kita, Allah kembalikan nanti ketika hilang tuh. Makanya ada kisah dari seorang Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim itu punya suami namanya Abu Tolhah. Saat itu anaknya meninggal dunia. Orang-orang takziah ke rumahnya. Lalu orang-orang menangis. Kata Ummu Sulaim, sudah kalian pulang, jangan menangisi kepergian anakku. Sudah, jangan nangis, pulang. Maka semuanya pulang. Ketika sudah sendiri, Ummu Sulaim dengan putranya yang sudah meninggal itu, bapaknya atau suaminya datang, Abu Tolhah. Memang Abu Tolhah dari luar rumah. Tapi Ummu Sulaim sudah merapikan putranya di kamar, seperti anak yang sedang tertidur. Kata Abu Tolhah, Assalamualaikum, wahai istriku, mana anak kita? Anak kita mana? Kata Ummu Sulaim, sedang tidur. Subhanallah, dikatakan sedang tidur. Padahal wafat tuh. Tujuannya apa? Supaya menenangkan dulu. Maka dibuatkan masakan yang paling enak Abu Tolhah itu, lalu disiapkan untuk mandinya. Setelah itu dipenuhi hajat kebutuhannya karena lama dari luar rumah, ya, belum pulang, maka dipenuhi kebutuhan hajat biologisnya. Setelah selesai, setelah merasa nyaman, baru disampaikan, ya Abu Tolhah, kalau ada orang yang meminjam gelang, lalu yang memiliki gelang itu mengambil lagi pinjamannya, kira-kira yang meminjam gelang itu marah atau enggak? Kata Abu Tolhah, ya tidak boleh marah karena itu barang pinjaman. Ketika yang memiliki ingin mengambilnya maka harus dikembalikan. Lalu kata Ummu Sulaim, anak kita itu pinjaman bukan? Iya, anak kita juga pinjaman dari Allah. Maka kalau Allah mengambil ya kita harus kembalikan. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Tolhah, anak kita sudah wafat. Ini mau marah nggak bisa. Kenapa? Sudah terjebak dengan kalimatnya sendiri kan. Itu anak milik Allah. Nggak bisa, kalau yang punya sudah mengambil ya kembalikan. Lalu didatangi anaknya, dipeluk, dicium anaknya. Subhanallah, ini hikmah dari kisah ini. Bagaimana seorang istri ketika pandai untuk mengambil situasi yang tepat ketika menyampaikan sesuatu kepada suaminya. Kata Dr. Aisyah Dahlan, minimal 3 menit pertama itu sudah bagus. Coba bayangkan ketika Abu Tolhah baru datang tadi, begitu bertanya, wahai istriku, anak kita mana? Anak kita mati. Itu baru pulang dari safar, marah itu. Tapi ketika sudah tenang, apa? Dia terima dengan apa? Dengan ridha. Nah, lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, Rasulullah SAW memuji Ummu Sulaim dan memuji Abu Tolhah. Lalu mengatakan nanti Allah akan mengganti anak yang lebih baik lagi. Ternyata benar, setelah berhubungan melahirkan anak bahkan tidak satu. Ada beberapa anak dan semuanya hafal Quran. Subhanallah. Itu kejadiannya di dunia. Jadi kalau di dunia saja Allah mengganti, apalagi di akhirat. Dunia itu hanya sebagian. Makanya doa ketika ditimpa musibah itu, selain kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang engkau berikan kepadaku ini dan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itu dikatakan wabasyiris sabirin. Tapi syaratnya istirja. Nah, di ayat 157 inilah puncak yang Allah berikan kepada hambanya yang sabar dalam ujian. Apa? Ulaika alaihim sholawat. Mereka itu mendapatkan sholawat. Apa sholawat? Sholawat itu pujian dari Allah. Allah memuji. Makanya Allah bersolawat kepada Nabi, itu Allah memuji. Tidak hanya dipuji, tapi warahmah, Allah berikan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah memberikan petunjuk. 3 keutamaan Allah berikan kepada orang yang sabar tuh.
Satu, Allah puji dia. Yang kedua, Allah rahmati dia. Yang ketiga, Allah berikan petunjuk. Maka hidupnya tenang. Nah, itu orang-orang yang sabar. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap kita ketika mendapat ujian. Kalau memang ujian itu tanda cinta dari Allah, maka sikap kita kepada Allah baik sangka, husnudzon. Dengan apapun yang Allah berikan, baik sangka sama Allah. Ini dicontohkan oleh para nabi, para rasul pastinya. Saya ambil contoh seorang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika ujiannya begitu berat, dia harus berdakwah kepada Fir'aun yang luar biasa durhakanya kepada Allah, ngaku Tuhan tuh. Ketika dikejar oleh Fir'aun, kita tahu ceritanya sampai di depan lautan itu, semua orang-orang Bani Israel sudah putus asa. Lalu mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Ya Musa, inna lamudrakun, kita akan tertangkap ini. Kita akan tenggelam ini, mati ini kita. Saya nyesel ikut kamu ya Musa. Tapi kata Musa, kalla, enggak begitu. Inna ma ya Rabbi sayahdin. Sungguh bersamaku ini ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk jalan. Subhanallah, itu baik sangkanya Musa kepada Allah. Padahal sudah enggak bisa apa-apa. Di depannya laut, di belakangnya Fir'aun. Tapi masih baik sangka. Nah, itulah kenapa kadang-kadang solusi dari permasalahan yang kita hadapi Allah datangkan di akhir, di ujung, last minute. Sudah kemana, gak ketemu solusinya. Ternyata di detik terakhir datang tuh solusi. Tujuannya kata ulama supaya kita belajar baik sangka kepada Allah. Belajar sabar dan baik sangka kepada Allah. Sehingga ketika sudah ada baik sangka, Allah tinggal mengatakan, ana inda dhoni abdibi. Aku tergantung prasangka hambaku, kalau dia prasangka baik, aku kasih kebaikan. Kalau buruk, aku kasih keburukan. Makanya orang beriman tidak boleh merasa ujian yang Allah berikan itu sebagai azab di dunia. Tidak boleh. Seharusnya yang pantas mendapat azab itu orang yang tidak beriman. Kita orang beriman, ini bukan azab tapi ini ujian. Makanya baik sangka kepada Allah. Walhasil kalau sudah baik sangka, ini yang paling penting. Kalau sudah baik sangka, pertolongan Allah dekat kepada kita. Ala inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan ternyata Nabi Musa itulah contohnya. Susah-susah cari pertolongan. Gak usah susah cari pertolongan kemana-mana. Cukup yang ada di tongkatnya itulah menjadi sebab Allah berikan pertolongan. Dekat atau enggak itu? Dekat, gak usah jauh-jauh. Musa cari perahu karet, gak usah. Musa cari buat jembatan, tidak usah. Cukup tongkatmu pukul, jadi solusi. Jadi kadang-kadang kita ini jauh-jauh cari pertolongan, padahal pertolongan Allah sangat dekat dengan kita. Hanya kita kurang yakin karena kita tidak berbaik sangka kepada Allah. Siti Hajar alaihissalam lari dari Sofa ke Marwah, cari air jauh-jauh, berapa kilo itu? Sofa ke Marwah 3 kilo lebih. Ternyata airnya keluar dari kaki Ismail, sangat dekat. Karena yang butuh air Ismail alaihissalam. Nah, jadi kalau kita merasa pertolongan Allah itu jauh, mungkin bukan pertolongan Allah yang jauh, tapi dosa kita yang belum kita taubati dan hati kita yang belum baik sangka sehingga terasa pertolongan Allah itu jauh dari kita. Ya, maka 4 hal ini yang menjadi kabar gembira untuk kita ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Karena ujian itu hakikatnya adalah mengangkat derajat, kemudian menghapuskan dosa-dosa kita dan memperkuat iman kita, dan ujian ini menjadi sebab mendatangkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang kita bisa lakukan, apa yang pertama? Tawakal kepada Allah. Kemudian sabar. Kemudian berbaik sangka kepada Allah, karena semua itu akan mendatangkan keyakinan sehingga keluarlah dari segala permasalahan sesuai dengan waktu yang tepat yang Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah hazanah, menambah kebaikan untuk kita semuanya. Semoga setiap
ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah menganugerahkan kita kekuatan, kesabaran. Rabbana afrik alaina sabran wa thabit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum. Ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita cukupkan. Syukran, wallahu yubariku fikum. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Taufik atas penyampaiannya. Sungguh membuka khazanah kita dan menambah perspektif kita tentang ujian itu ternyata sangat nikmat ya Ustadz ya. Merupakan salah satu cara untuk Allah mengangkat derajat kita. Baik, izin Ustadz ada pertanyaan dari sahabat Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya, apakah boleh ketika kita sudah tidak sanggup lagi dengan suatu ujian, lalu kita berdoa kepada Allah untuk dihilangkan atau diangkat dari ujian tersebut? Jika boleh, doa apa yang sebaiknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazaakumullah khair. Bismillah. Sebenarnya orang beriman itu harus jauh dari kata putus asa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala yai'asu mirauhillahi ilal qaumul kafirin. Dan tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Tapi ada satu hal yang harus kita bisa membedakan, putus asa dari rahmat Allah atau dia putus harapan, putus asa karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi masalahnya, itu beda. Contohnya para nabi. Ada nabi yang memang sudah sampai lepas harapan, bukan lepas harapan dari pertolongan Allah, bukan. Tapi sudah capek menghadapi kaumnya sehingga meninggalkan kaumnya. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Nabi Yunus kok meninggalkan kaumnya? Berarti Nabi Yunus putus asa. Kata Quran, ada nabi yang sampai kepada puncak putus asa, tapi bukan putus asa minta tolongnya kepada Allah. Tapi putus asanya itu ketika menghadapi kaumnya. Ini kaumnya sudah bandelnya luar biasa, saya sudah capek tinggalkan, tapi tetap minta tolongnya sama Allah. Itu beda, itu boleh. Misalnya teman-teman ada masalah berat, saking beratnya sudah nggak sanggup lagi, tapi tetap minta tolong kepada Allah. Jangan putus asa dengan cara menyakiti diri. Kalau putus asanya menyakiti diri, dia putus asa dari pertolongan Allah namanya. Misalnya bunuh diri atau minum racun ya, atau apalah, dia menusuk-nusuk badannya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau dia putus asa karena tidak sanggup lagi, lalu dia menyerahkan kepada Allah, itu boleh. Ya, ada orang yang seperti itu. Nah maka sholatlah itu kuncinya. Jadi kalau kita sadar sholat itu sebenarnya itu pertolongan atau dikatakan cara minta tolong yang sudah paling puncak tuh sholat. Kan kalimatnya ista'inu bisobri was sholah, itu kan. Tadi sabar sudah, nggak selesai juga sholat. Kata ulama begini, sholat itu kan gerakan pertama kali apa? Gerakan pertama sholat apa? Ini pernah sholat kan? Kenapa bingung? Takbir, takbiratul ihram, takbir. Takbir itu kan simbol menyerah. Takbir tuh, ya kan? Coba ada orang kalah perang, sudah dikepung begini tuh, angkat tangan. Jadi sebenarnya ketika kita sholat, kita sedang mengakui kelemahan kita kepada Allah. Seolah-olah kalau diterjemahkan takbir Allahu Akbar, Allah yang besar. Ya Allah, saya sudah nyerah, saya nggak tahu lagi bagaimana ya Rabb. Masalah saya besar tapi Engkau lebih besar, Engkau maha besar, Allahu Akbar kita ikrarkan. Sehingga kita simbol takbir itu lambang menyerah dan berharap setelah selesai kita sholat menyerahkan kepada Allah semua, Allah selesaikan urusan kita. Bahkan di dalam sholatnya pun
kalimatnya kita kuatkan lagi, gerakannya seperti menyerah, kalimatnya yang terucap adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku ibadah, hanya kepadamu aku minta tolong. Aku nggak tahu harus minta tolong kemana lagi ya Allah. Hanya Engkau yang maha penolong. Kemudian ketika dikatakan rukuknya, sujudnya, itu pun menjatuhkan semua beban. Seolah-olah tuh sujud tuh menjatuhkan semua beban masalah kita. Makanya jangan buru-buru kalau sujud, kata ulama begitu. Jadi orang sholat tuh seperti banyak membawa beban, begitu sujud lepas. Maka jangan terburu-buru sujudnya. Nah inilah kenapa Nabi ketika ada masalah sholat, dalam hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah SAW dikatakan, idza hazabahul amru faji'a ila sholah. Nabi itu kalau ada masalah berat, Nabi sholat. Jadi kuncinya sholat. Tapi saya udah sholat, kok masalah saya makin berat? Berarti sholatnya yang bermasalah. Iya. Seharusnya sholat itu bisa mengurai masalah. Tapi kalau sholat belum bisa mengurai masalah, sholatnya yang bermasalah. Jelas ya? Nah jadi kuncinya adalah perbaiki terus sholat kita, maka dengan itu Allah memperbaiki kehidupan kita insya Allah. Dan Allah mengurai semua masalah-masalah kita. Syukran, wallahu yubariku fikum.